kabarnya semua? Insyaallah semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan semoga insyaallah kita berusaha setiap harinya dalam menjalani Ramadan ini bisa lebih baik lagi setiap harinya insyaallah. Nah, untuk kali ini bismillah kita mulai akan membahas tentang hadis. Ya, jadi kita sharing tentang hadis arba'in. Nah, ini saya pakai bukunya nih. Karyanya Imam Nawawi, terjemah hadis arba'in. Nih. Kita akan bahas hadis 40 ya. 40 hadis arba'in. Ya, ada 42 sih. Terakhir ini nanti ada hadis ke-42. Nah, bismillah teman-teman. Hari ini kita bahas hadis pertama terlebih dahulu. Nah, saya bacakan dulu ya. Ini judulnya itu adalah pahala pekerjaan ditentukan niatnya. Nah, dari judulnya aja kenapa dia juga di pertama gitu ya teman-teman, karena setiap apa yang kita kerjakan itu kan berdasarkan niatnya. Nah, jadi ini juga yang paling penting dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, ini kita bahas hadis pertama di bukunya ini Imam An-Nawawi, terjemah hadis arba'in. Nah, bismillah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa fama kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa ma kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sini artinya adalah Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapatkan balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Ini diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Di dalam kedua kitab tersahih di antara semua kitab hadis. Nah, teman-teman, jadi di hadis pertama ini diketahui bahwasannya tadi setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi misalkan kita nih kayak ini posting sesuatu gitu ya, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, semoga dengan postingan ini misalkan banyak membawa manfaat untuk orang lain, itu kan berniat dan berkah dari Allah gitu. Nah, itu setiap apa yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita niatkan untuk Allah dan untuk misalkan sunnah gitu ya, menjalankan sunnah Rasulnya, insya Allah itu terhitung gitu, terhadap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terhitung niatnya. Nah, tapi apabila kita melakukan sesuatu gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu hanya sebatas dunia, kayak tadi di hadis ini misalkan kayak untuk mendapatkan seorang perempuan yang untuk ia nikahi, jadi dia ini melakukan ibadah tapi misalkan untuk mencari perhatian dari wanita yang diinginkannya, bukan untuk mencari ridha Allah, sehingga ya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan insya Allah gitu, karena arahnya ke sana, dia terus berikhtiar menuju ke sana. Tapi karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, sehingga ya yang diharapkan pun, didapatkan pun hanya mendapat apa yang dia inginkan saja, bukan mendapat ridha Allah gitu. Tapi ketika dia misalkan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, mengharapkan hanya ridha Allah semata, insya Allah yang lainnya pun mengikuti gitu. Jadi kita juga penting sekali untuk selalu tajdidun niat, memperbaiki niat itu setiap apa yang kita lakukan, dari berzikir apa semua niatkan karena Allah. Jadi bukan untuk ria, bukan untuk sombong. Misalkan ada targetnya, misalkan kayak misalkan di grup gitu tilawah, nah kita itu niatkan jangan untuk berlomba-lomba dengan orang lain, tapi kita niatkan juga patokan terhadap diri kita sendiri, biar kita bisa lebih baik, niat kita diperbarui
untuk Allah biar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Bismillah, kita lebih memperbaiki diri lagi ke depannya, sehingga harapannya sama-sama setelah Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita memanen apa yang sudah kita tanam gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita tanam selama bulan Ramadan ini. Tilawah, niat tilawah, mencari doa Allah gitu. Selalu, jadi insya Allah setelah Ramadan itu semoga akan tetap terjaga. Tetap perbaiki kualitas kita selama Ramadan, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi insya Allah. Jangan berputus asa, jangan merasa jadi gini, Allah selalu memaafkan orang gitu ya, memaafkan hambanya. Ketika misalkan mungkin kita merasa masih banyak dosa, jangan berputus asa, insya Allah Allah itu maha pemaaf. Tapi kita terus berusaha untuk lebih baik lagi, niatkan untuk mencari ridha Allah, niatkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Jadi sama-sama memperbaiki diri, karena kita semua juga sama-sama gitu ya, banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi kalau kita tidak berusaha, bagaimana Allah mau memaafkan kita gitu ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Selamat upgrade diri terus gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.